Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis masalah. Kami dari kelompok 4, sebelum kami mulai menyajikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, ada Nifetiken, yaitu sebagai penyaji pertama. Kemudian ada Afifah Putri, yaitu sebagai penyaji kedua, dan selanjutnya ada Miftahul Khaira, itu sebagai penyaji ketiga, dan saya sendiri Gio Afrianda sebagai penyaji keempat dan sekaligus moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki penjelasan materi pertama, yaitu mengenai analisis masalah, yaitu yang akan dipaparkan oleh Nifetiken. Kepada saudari, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi masalah. Definisi masalah sebagai suatu pernyataan atau kalimat interrogatif yang menanyakan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Suatu masalah adalah suatu keadaan yang tidak memuaskan atau menyenangkan bagi seseorang, suatu kesulitan untuk memilih, suatu keadaan yang perlu diubah, suatu yang tidak bisa berjalan atau terlaksana dengan sebaik mungkin. Penelitian ini merupakan suatu pertanyaan atau sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan topik penelitian yang kita yakini sangat penting untuk dijawab. Oleh sebab itu, penelitian biasanya berangkat dari identifikasi masalah dan kemudian memilih prioritas masalah mana yang perlu atau penting untuk dipecahkan. Selanjutnya yaitu tentang identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah suatu kegiatan pencatatan terhadap seluruh masalah yang kita temukan di lapangan. Setelah seluruh masalah selesai, kita catat, kita identifikasi, dan kita susun berdasarkan tingkat kesukarannya. Berdasarkan dari besar kecilnya permasalahan yang kita hadapi. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan masalah yang akan kita ambil atau yang akan kita pilih. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan masalah dalam penelitian. Faktor yang pertama yaitu masalah penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Faktor yang kedua yaitu masalah yang diteliti harus dapat dilaksanakan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu tersedianya faktor pendukung, seperti sarana, tenaga, biaya, dan waktu. Faktor selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian yang bermanfaat. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Kepada Afifah Putri, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai syarat-syarat masalah. Terdapat 3 syarat-syarat masalah. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Yang kedua, masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas. Dan yang ketiga, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, itu rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan suatu variabel secara mandiri. Artinya dalam setiap rumusan masalah hanya mempertanyakan satu variabel, tidak mencari hubungan atau pengaruh antara variabel. Yang kedua, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif yaitu rumusan masalah yang mempertanyakan sebuah perbandingan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup dari suatu masalah agar bahasan tidak terlalu luas atau melebar sehingga penelitian yang dilakukan lebih fokus.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya yaitu mengenai variabel penelitian, yaitu yang dijelaskan pertama oleh penyaji ketiga, yaitu Miftal Khaira. Kepada saudari disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bacakan materi tentang variabel penelitian. Yang pertama yaitu pengertian dari variabel. Merupakan segala faktor kondisi yang situasi perlakuan dan semua tindakan yang bisa dipakai untuk mempengaruhi hasil eksperimen. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya ada jenis variabel bebas. Variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang diukur atau dipilih oleh. Saya ulangi, variabel bebas. Muncul variabel terikat sangat tergantung pada ada atau tidaknya. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Adalah variabel yang ada di sekitar gejala yang akan diteliti, tetapi diupayakan agar tidak ikut mempengaruhi terhadap gejala variabel tadi. Jadi adanya pengaruh variabel dikendalikan agar tidak mempengaruhi kemurnian variabel bebas, mempengaruhi munculnya variabel terikat. Selanjutnya ada variabel yang ada di sekitar gejala variabel terikat, tetapi tidak dapat dikendalikan pengaruhnya terhadap variabel terikat tersebut. Oleh karena variabel antara ini berpengaruh terhadap variabel terikat, berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak murni. Next. Selanjutnya ada variabel ekstransius yang merupakan variabel inti merupakan variabel tambahan yang kadang-kadang perlu ditinjau ulang untuk menjelaskan dan memahami suatu hubungan antara variabel yang sudah ada. Selanjutnya ada variabel antakgen, merupakan variabel yang mempunyai kedudukan sebagai variabel yang mendahului terjadinya variabel independen. Variabel ini merupakan variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel independen. Selanjutnya ada variabel penekan. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti mungkin salah arah dengan menduga adanya hubungan antara dua variabel yang sebenarnya hubungan itu terjadi karena variabel ekstransius atau tidak adanya hubungan atau korelasi nol antara dua variabel pokok disebabkan variabel ketiga. Selanjutnya ada variabel pengganggu, variabel yang menimbulkan kesimpulan yang salah arah. Variabel ini dapat mengungkap bahwa penafsiran yang benar kebalikan dari apa yang disarankan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis variabel penelitian berdasarkan data, yaitu saya akan jelaskan sendiri. Nah, dalam variabel penelitian berdasarkan data itu dia itu terbagi atas dua, yaitu ada variabel dextric atau dextric variable dan continue variable. Nah, pertama variabel dextric. Apa itu variabel dextric? Yaitu variabel yang pemilihannya itu memperhatikan perbedaan kualitatif. Nah, teman-teman semua kan sudah tahu apa itu yang kualitatif. Dia itu tidak berbentuk dalam bentuk angka-angka. Contohnya seperti seks itu contohnya itu adalah laki-laki perempuan, agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, pekerjaan ada guru, dokter, nelayan, dan petani. Jadi dia itu tidak dalam bentuk jumlah, tetapi dalam bentuk objek ataupun subjek. Dalam variabel dextric itu dia itu terbagi atas dua, yaitu menghasilkan data nominal dan juga data ordinal. Apa itu data nominal? Data nominal itu yaitu dia itu terbagi juga dua, yaitu saling lepas dan tuntas. Kemudian data ordinal, yaitu perbedaannya dengan data nominal adalah kedudukannya masing-masing kategori. Contohnya kemampuan akademis yang didapat mahasiswa dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian variabel continue atau continuous variable. Apa itu continue? Yaitu variabel yang memiliki nilai yang berhubungan atau mempunyai nilai rata jenjang yang dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, lama pendidikan itu ada 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, dan 16 tahun. Next, kemudian ada kedudukan variabel. Kedudukan variabel
dalam suatu penelitian tuh dia tuh menjadi titik penentu kerangka penelitian yang digunakan. Apakah variabel X menentukan variabel Y atau variabel X didahului oleh variabel R? Ataukah ada variabel lain sebagai pengganti variabel X dan R? Kemudian kedudukan variabel itu dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebas, yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lain dalam suatu penelitian. Keberadaan variabel ini dalam penelitian merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Kemudian variabel terikat merupakan yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu penelitian. Keberadaan variabel ini adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam bentuk fokus atau topik penelitian. Contohnya, prestasi adalah variabel terikat, baik buruknya dipengaruhi oleh minat baca dan sebagainya. Nah, minat membaca itu adalah variabel bebas. Nah, kemudian yaitu mengenai pemilihan variabel itu ada 3 poin. Yang pertama, pemilihan variabel penelitian itu harus berdasarkan pada permasalahan. Yang kedua, pemilihan variabel harus memiliki dasar teori, kemudian harus memiliki indikator dan penelitian. Nah, selanjutnya mungkin operator bisa menayangkan daftar pustakanya. Tolong dibesarkan sedikit, moderator. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daftar pustaka yang kami ambil. Ada dari Suarsi Miswa Arikunto pada tahun 2011, ada Mahmud 2011, dan Sobat Reudo 2015, Wina Sanjaya 2014, dan Unji Setiosari 2012, dan Sugiono 2013, dan Widodo pada tahun 2017. Mungkin itu sedikit atau presentasi pendek dari kelompok 4. Kalau ada salah dan yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator dan perwakilan kelompok, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.